Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tukang rongsok mau review polemik nasab. Ini duplek ya, sampah-sampah yang di jalan itu bisa dipungut, bisa bermanfaat. Walaupun nilai jualnya rendah tapi lumayan, cari di jalanan bisa untuk hidupin keluarga kalau dapat 1 kintal. Kalau ini jenis buku putih, ini kalau beli di warga atau di sekolah 1.500, nilai jualnya ini 2.000, dapat 500 ya. Ini banyak sekali, ini nilai jualnya mahal lagi ya, tetap kita belinya 1.500. kalau dipisah-pisahin sampai yang bungkus gorengan bisa ya. Kita mau milih nih sambil bahas polemik nasab. Jadi pro imad namanya imader. Istilah rongsok ini imader versus baklawar atau habiber ya. Ini harus ini kalau dapat 1 ton keuntungan 500, bisa 500.000 1 ton. Karyawannya PM-nya 200 ya, dapat 300. Tapi sayangnya nggak sampai 1 ton guys, nggak sampai 1 ton, paling ya berapa kintal. Nah ini kalau koran ini harganya lumayan, ini bisa 5.000, tapi susah cari koran sekarang. Jadi kita kembali sambil milih ya, enaknya sih ngevlog aja lah langsung. Nah ini lagi pada istirahat. Ini yang sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Oke, jadi ini guys, pada ketawa-tawa, ini para rongsoker ya, pada ketawa-tawa. Mungkin ada yang paham tapi kebanyakan nggak tahu lah apa yang saya bahas terkait dengan polemik nasab, karena mungkin saya cukup intens ya, muncul beranda terus. Jadi saya ya nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas untuk membahas itu, tapi saya mengamati ya apa yang saya lihat, saya pikirkan dan saya renungkan. Ternyata oh begini polemik nasab, sehingga saya tahu surah wal istifadah, saya tahu kitab sejaman, sedikit kata para ahli lah guys. Ini ngevlog aja tuh, ini belakang ini emberan, istilahnya emberan. Jadi terkait dengan konten saya yang mungkin banyak yang di review oleh youtuber lain, bahkan tiktoker. Tadi siang saya dikasih tahu kok muncul banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa saya juga seorang kontainer itu ya, kayak youtuber lah yang bikin konten, karena yang bikin YouTube kan youtuber, yang bikin kontainer. Mereka banyak yang nggak tahu sehingga kaget kok muncul Mas Kumis. Saya tadinya kumisnya panjang. Tapi kembali ke polemik nasab itu terkait dengan kenapa Habib ini nggak membumi ya. Nggak membumi itu ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, artinya mereka harus jadi Indonesia ya. Permasalahannya ketika polemik nasab ini muncul dan disambut oleh orang-orang pribumi yang selama ini resah seperti saya lah, sehingga ini menjadi serangan balik yang bisa mematikan orang Habib yang baik pun kena imbasnya. Jadi mohon maaf kalau agak lelet saya berpikir. Ini di pinggir jalan juga, cuma saya juga ingin menanggapi komentar-komentar yang di kolom komentar YouTube saya. Ini banyak yang lebay, apalagi ini satu orang rongsok lebih baik daripada 70 muhibbin Habib, nah, lebay. Ada juga yang sangat lebay, ini wali jadi tukang. Memang saya sebenarnya tukang rongsok, cuma ya
ikut-ikutan orang zaman now lah, punya channel, punya konten, ikut komentari, nggak sengaja, sehingga spontan aja kemarin saya bikin konten di Rongsok karena memang sehari-hari saya di Rongsok. Jadi apa saya perlu konten di Rongsok ya spontan, tapi idenya nggak sampai menit. Kembali ke polemik nasab. Jadi saran saya sih buat para Habib-habib muda ya, Habib-habib yang keras kepala, cooling down lah, cooling down, membumi ya. Jangankan jadi tukang rongsok, mungkin jadi kuli pun nggak mau. Nah, walaupun ada memang yang ya, kalau membumi insya Allah kita nggak terbebani dengan nasab kita, silsilah kita ya, marga kita. Insya Allah kita membumi. Kalau membumi, mau rumput mau pati semua tumbuh secara alamiah. Jangan ditanam di pot, di taman ya. Habib-habib ini kan ibarat pohon itu, ibarat tanaman kan di dalam rumah, dia nggak mau tumbuh di alam bebas ya. Membumi itulah Bapak Quraisyab itu menjadi inspirasi buat kita ya, sampai beliau dalam disertasi atau apa itu ada satu buku bagaimana caranya membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa membumi sehingga bisa dipahami oleh masyarakat-masyarakat lokal. Kalau Bung Karno, kalau kalian Islam jadilah Islam Indonesia, jangan Islam seperti yang ada di Arab. Itu artinya membumi. Jadi ini semua orang-orang, sehingga orang-orang yang seperti saya tukang rongsok ikut komentar ya karena ulah-ulah oknum habaib lah, yang dawir, yang doktrin, banyak malsukan makam, yang apa itu arogan, banyak. Sampai saya kenal Habib Bahar, Habib Mahdi itu, Habib Bocil, Habib, aduh parah ya. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik kepada semua para baklawer ya, para habiber, agar cooling down, introspeksi, muhasabah, sehingga mereka kesana akan semakin diakui. Terkait dengan orang-orang pribumi yang rasis yang sering diungkap oleh Habib Rizik itu, kenapa orang yang menyerang beliau itu rasis dan sebagainya, itu kan karena reaksi dan kegelisahan masyarakat yang selama ini membendam keprihatinan kepada tingkah laku para habib-habib yang bukan hanya tingkah lakunya, tapi ilmunya, pengetahuannya yang anti ilmu pengetahuan, yang mendoktrinasi umat, mengkapitalisasi umat, menghegemoni umat. Wes pirang-pirang pokoknya habiber dan imader ya. Nah, karena kembali ke masyarakat yang gelisah selama ini, pemicunya adalah imat. Begitu. Ini kok mungkin dalam pengamatan saya ini kok habib-habib banyak yang aneh, banyak yang perilakunya nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan budaya, nggak sesuai dengan agama. Akhirnya diotak-atik, apa benar ini mereka keturunan Nabi? Begitu Yai Imad melakukan penelitian dan hasilnya bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka ini menjadi amunisi atau bom atom bagi masyarakat seperti saya juga untuk mengatakan bahwa oh ya, ini kayaknya bukan Habib. Jadi terkait dengan orang-orang NU, teman-teman NU yang jangan bahas nasab, itu nasab orang, jangan-jangan kita salah, lebih baik husnuzon aja. Terkait dengan polemik nasab itu kan ranahnya ijtihad, yaitu ijtihad itu kalau ada orang yang berijtihad ya kita nggak punya kapasitas ilmu tentang itu ya kita ikut saja. Kalau misalkan di akhirat ijtihad bahwa baklawer itu bukan nasab Nabi, ya mungkin yang disalahkan orang Kiai Imad ya. Kalaupun memang Kiai Imad itu nggak punya kapasitas untuk ijtihad, harusnya ada
istihad secara kolektif seperti NU, MUI diambil alih, jangan dibiarkan begitu saja ini menjadi satu keputusan, satu opini, satu ajaran yang disampaikan oleh Kiai Imad kalau memang Kiai Imad nggak punya kapasitas itu. Begitu kira-kira. Jadi buat teman-teman yang di komentar kemarin baru 4 hari saya bahas Habib itu saya sakit, mungkin kualat kalau mabaina, tapi nggak begitu kok. Enggak, ini ranahnya ilmiah, kita bukan menghina, bukan untuk menjatuhkan, apalagi menghina. Ini hanya pendapat dari seorang tukang rongsok seperti saya. Oke, jadi tukang rongsok seperti saya, lupa saya tadi saya sempat cut karena ini spontan. Apa yang saya sampaikan mungkin apa yang ada di pikiran saya yang selama ini saya menikmati polemik nasab dan perdebatan yang ada di media sosial. Mudah-mudahan sih ini tidak bermanfaat. Oke, cukup dulu, nanti kita sambung review rongsok dan review nasab ya guys ya. Jadi nggak beda jauh sih review nasab dan rongsok ya, karena review rongsok juga akan mempengaruhi kehidupan Anda di dunia, mereview nasab juga akan berpengaruh kehidupan di dunia. Review rongsok bisa berpengaruh di kehidupan akhirat, nasab juga sama, jadi semua sama. Jadi cuma ini yang lepas dari pantauan teman-teman yang ada di kolom komentar itu, banyak yang tidak sadar ketika video saya tukang rongsok, walaupun begitu tukang rongsok ya, intinya bahwa tukang rongsok itu ya samalah kedudukannya, jangan dianggap sebelah mata, semua punya pendapat ya, jangan dianggap bahwa tukang rongsok itu kelas atau kasta rendah ya guys ya, semua sama. Cukup dulu, nanti kita akan mereview lagi, termasuk saya akan bereaksi sama Habib Wafi itu yang beberapa statementnya punya logika yang batal, analogi yang batal terkait dengan Habib di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nunggu apa mas? Lagi nunggu apa mbok? Nunggu apa? Bose, ayo lama kali nih, bah. Ini jenis kertas 2000 ya bos, ini bos 2000, belinya 1500 lah. Kemarin saya rugi, beli 2000 ditawar 2100, masa dapat 100 perak. Aduh, tapi ya untuk pengalaman lah, 8 kintal ini